Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut murtadin menceritakan alasan mereka mengikut Tuhan Yesus, padahal dulunya mereka bukan Kristen. Saudaraku dalam Tuhan, alasan mereka mengikut Tuhan Yesus sangat luar biasa, pastinya memberkati kita. Dan jikalau saudara senang mereka mengikut Tuhan Yesus, silahkan like video ini dan juga share atau bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai melihat videonya. Kita like video ini dan kita berkomentar di kolom komentar setelahnya. Saya ya, akun saya namanya Sayang Ladisa Yudis ya. Saya asalnya Muslim ya. 2019 saya dibaptis karena saya menemukan kebenaran di dalam ajaran Kristen. Saya merasa terberkati dengan ajaran Kristen, jadi saya mengikutinya. Dan apa yang membuat saya terberkati karena ya, Saudara Iksan, silahkan nyalakan kamera Anda. Nah, gitu dong. Ya, Bang Iksan, apakah Anda seorang Muslim? Ya, terima kasih. Saya bersyukur kepada Pak Edi sudah mewakili kami yang lemah-lemah ini. Ya, selalu sehat saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini Bang Iksan Muslim. Ya, saya murtadin. Murtadin sudah. Bagaimana jalan ceritanya Anda itu meninggalkan agama Islam? Ya, mungkin agak lama ya. Karena pada waktu itu saya selalu berdoa itu dengan bahasa Arab. Dan saya bisa baca huruf Arab itu, tapi saya tidak tahu artinya. Oh ya, persis itu seperti yang saya katakan. Itu memang kenyataan, Bang. Jadi kenyataannya itu banyak orang Islam itu pandai berbahasa Arab, mengulang-ulang bahasa Arab, tetapi tidak mengerti artinya. Kalau kata Ustadz Munzir Situmorang, katanya seperti keledai. Flipper, makasih Bang. Makasih Bang Flipper. Lama Bang Flipper tidak kelihatan. Jadi abang dulu seperti itu. Ngelihat, baca-baca tulisan Arab, kemudian baca-baca. Ya, saya tidak tahu pada waktu itu. Jangan dulu nak. Pada waktu itu kan saya selalu ya mengucapkan ini. Mungkin bisa saya ngomong dulu Pak Adis ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi salah satu ayat ini Pak Edis saya merenungkan ketika saya sudah memahami terjemahan tersebut. Dulu saya rajin ya, saya taat kepada Islam. Jadi saya menganggap yang saya baca setiap hari itu kata-kata yang mulia kepada sesembahan saya. Jadi pada waktu itu puji Tuhan ada yang suatu saya renungkan yang mana dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukkan kami jalan lurus. Jadi saya memahami itu berarti kalau saya setiap hari, malah lebih setiap hari saya mengucapkan kalimat ini, berarti saya dalam di jalan yang belok. Itu pemahaman saya. Jadi ketika itu tunjukkanlah kami jalan lurus. Berarti saya ini dalam keadaan jalan belok. Jadi saya mencari tahu di mana jalan lurus. Jadi saya baca di dalam itu saya jumpa ya di surah Al-Zukhruf 61 bahwa dikatakan situ inti dikatakan di situ Nabi Isa jalan lurus. Jadi ketika itu saya mencari tahu siapakah Nabi Isa ini. Saya mencari sebagai yang saya percayai bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dialah yang kami ikuti. Jadi saya anehnya dalam saya mencari ini saya tidak mendapatkan bahwa Nabi Muhammad yang jalan lurus. Jadi dikatakan sini Nabi Isa. Jadi ketika itu saya cari ya siapa dia ini Nabi Isa. Jadi ketika itu pada itu saya baca ketemu di surah Al-Imran 45 dikatakan di situ Nabi Isa Maryam ya kalimat atau firman Allah. Tapi yang terkemuka di dunia dan akhirat.
Jadi saya memahami itu, dikatakan di situ akhirat artinya kalau dia nabi berarti nabi akhir. Jadi tiada lagi selain dia karena dia akhir. Jadi ketika itu saya merenungkan lagi, kenapa dengan pemahaman kami dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itu nabi terakhir. Jadi saya menjanggal. Jadi karena saya renungkan itu Pak Edis pada waktu itu, saya berpikir berarti daripada saya bingung, saya mencari tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu saya mencari kalau ada yang mengaku saya yang menciptakan langit dan bumi, berarti dia Tuhan, sudah pasti. Jadi pada waktu itu Pak Edis, saya membaca ya di surah Al-Hadi ayat 3 itu, bahwa dikatakan situ dialah. Jadi Al-Quran itu sebagai saya Muslim, sebagai pentunjuk. Dan oleh dengan di surah Al-Hadi ayat 3 ini, dikatakan dia yang awal dan akhir, yang zohir, yang batin. Dan dijelaskan di ayat 4-nya itu, dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan segala sesuatu. Jadi saya mencari tahu siapakah yang awal dan akhir. Seketika itu ya, saya sudah mencari, saya baca hadis dan saya baca kitab lain, saya tidak mendapatkan siapa dia yang awal dan akhir, tidak pernah. Allah juga tidak pernah, aku Allah, aku yang awal dan akhir, tidak pernah. Tapi saya mencari tahu Pak Edis, mencari tahu pada waktu itu, saya tidak pernah menemukan. Jadi saya mencari tahu di mana dia yang awal, siapa yang awal dan akhir. Jadi ketika itu saya percaya bahwa yang dikatakan di surah Al-Baqarah bahwa wahai Muhammad, diperintahkan Allah, wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu dan bertanya kepada kitab sebelum kamu, yaitu Taurat dan Injil. Jadi di dalam keimanan saya tidak pernah saya menemukan Taurat dan Injil. Jadi oleh karena itu pada waktu itu saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Saya mencari di Injil, ya, di Injil yang mana di Alkitab kepercayaan orang Kristen. Jadi pada waktu itu saya cari. Ketika itu waktu saya cari, muncul di surah kitab Wahyu 22 ayat 13 dikatakan dia dengan sangat tegas. Jadi Tuhan Yesus ini sangat tegas, dia mengatakan ya dengan tegas, akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama dan akhir, dan aku yang awal dan akhir. Jadi ketika itu saudara, pada waktu itu saya merinding ya, saya merinding, kok dia yang mengatakan akulah, tapi bukan dia menunjukkan dialah, tapi dengan tegas akulah yang awal dan akhir. Jadi oleh karena itu saya penasaran di pada waktu itu saya mencari di mana yang saya cari tahu ajaran Yesus yang diajarkan kepada umatnya yang mengikuti dia. Jadi pada waktu itu saya mencari tahu itu, saya menemukan ajaran yang sangat mulia Pak Edis di surah Matius 5 ayat 44 bahwa kasihilah musuhmu dan berdoa kepada siapa yang menganiaya kamu. Jadi waktu saya temukan ajaran itu Pak Edis, jadi saya kaget di situ. Ini tidak pernah di ajaran saya, tidak pernah saya mendengar ajaran seperti ini. Jadi oleh karena itu saya mencari bagaimana. Jadi saya karena saya mencari tahu semua. Jadi Yesus ini sehingga nanti di surah Al-Zukhruf ayat 61 dikatakan situ Nabi Isa jangan lurus, tapi Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saya waktu itu saya sampai berdebat kepada keluarga saya Pak Edi sama mama saya, sering sampai mama saya dibilang, kau itu harus tahu, kau tanya sama Pak Ustadz, nggak boleh kau menafsirkan sendiri. Itu mungkin kamu salah memahami. Dan saya ikuti apa kata mama saya dan saya bertanya kepada guru. Cuman memang Pak Ustadz saya bertanya itu tidak pernah memuaskan, tidak sesuai dengan dalil yang saya pertanyakan sama dia. Cuman saya gitu lah ya. Karena ada perasaan saya iyakan aja. Jadi oleh karena itu saya ini pedis kritis. Saya mencari tahu dan saya banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sangat mulia di dalam itu. Dan pada waktu itu Pak Edis ada sekitar 2 tahun lebih ya. Tiba-tiba saya karena tidak percaya keluarga saya kepada saya, diam-diam saya kepada keluarga saya pergi dan merantau. Jadi dalam niat saya itu saya mencari gereja untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu dialah Tuhan yang benar.
jadi pada waktu itu Pak Edis saya mendatangi gereja Pak Edis, saya cari gereja terdekat dan ya puji Tuhan pada waktu itu ya ada ketemu sama pendeta dan dibilangnya pada waktu itu saya pada waktu di gereja itu ada seorang ibu-ibu dan saya tanya ada pendeta nggak Bu? Jadi pada waktu itu ibu itu ya sangat baik dan menerima, dipanggilnya lah seorang Pak Pendeta dan dia tanya kepada saya kenapa. Saya bilang sama dia, Pak saya mau dibaptis. Jadi Pak Pendetanya baik, dikasih saya duduk dan ditanya kenapa kamu mau minta dibaptis, emangnya Bapak belum pernah dibaptis. Saya bilang sama dia, saya ini Pak belum pernah dibaptis, ya. Karena saya ini Islam, jadi saya bilang Islam langsung kaget Pak Pendetanya ini. Jadi kaget dia bercerita lah kenapa dan saya jelaskan bahwa saya mengikut Tuhan Yesus ini dengan sungguh-sungguh dan saya sudah mencari tahu dia siapa dan saya percaya bahwa dialah Tuhan yang benar. Jadi oleh karena itu dijawablah oleh Pak Pendeta, oke saudaraku kalau kayak gitu, kalau memang betul lu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau sekarang kita tidak bisa, walaupun Bapak sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi itu tidak bisa kami langsung terima begitu. Tapi harus kamu melalui pengajaran dulu, harus tahu kau arti baptis dan harus kamu mengenal Tuhan Yesus itu siapa sebenarnya. Jadi dalam waktu itu Pak Des, saya jujur aja, pada waktu itu Pak Pendetanya bilang kayak gitu tidak dibaptis. Jadi dalam pikiran saya ini kenapa saya ditolak Pak Pendeta? Apakah dia tidak percaya kepada saya? Jadi saya tidak tahu karena di dalam keimanan saya dulu asal ada orang yang datang ke masjid untuk percaya kepada Nabi Muhammad hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah sah. Jadi ini saya merasa ditolak pada waktu itu. Padahal bukan itu maksud Pak Pendeta, tapi pikiran saya terbelok pada waktu itu. Berarti Pak Pendeta yang tidak percaya. Dan karena saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengikuti apapun yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Saya mencari tahu apa yang dimaksud pengajaran ini. Dan pada waktu itu dijelaskan inilah arti baptis, perbuatan yang lama yang tidak baik dan ditinggalkan menjadi perbuatan yang baik. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Pak Edis saya diajarkan, saya dibaptis dan saya merasakan waktu saya dibaptis itu Pak Edis, ya ada kelebihan sesudah saya dibaptis itu dengan 1 minggu kemudian. Ketika saya membaca ulang Alkitab, baru saya mengerti apa firman Tuhan. Jadi pada waktu itu belum saya dibaptis, walaupun saya diajarkan dan saya tidak pernah paham. Jadi ketika saya dibaptis ada berupa perbedaan Pak Edis. Jadi itu saya sekarang ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Tapi ngomong-ngomong, tapi ngomong-ngomong, ini abang bukannya lagi di masjid? Bukan, ini di rumah. Oh, tapi rumahnya macam masjid rumahnya. Oh, terus bagaimana tanggapan keluarga? Ya, tanggapan keluarga sampai sekarang saya, karena ini baru saya percaya kepada Tuhan. Memang udah lama saya percaya, cuman masih ragu-ragu karena masih belum berani kepada keluarga. Jadi karena ketika itu Pak Edis, karena saya sangat percaya Pak Edis, saya keluar Pak Edis, saya merantau. Dengan alasan saya, daripada saya berkelahi sama keluarga saya, lebih bagus saya diam-diam merantau. Jadi alasan saya merantau dan itu niat saya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sampai sekarang saya Pak Edis, keluarga saya itu memang saya ditolak dan dikatakan bahwa kamu itu tidak waras dan apa. Itu kan Yesus itu kan manusia. Kenapa kau percaya sama itu, sama orang-orang Kristen? Jadi daripada saya istilahnya berdebat sama keluarga saya, makanya saya merantau Pak Edis, saya mencari kerja, bekerja sama orang Pak Edis. Walaupun kami di kampung ada rumah dan ada kebun sedikit, tapi saya tidak peduli itu Pak Edis. Tapi bukan artinya tidak sayang sama saya sama keluarga. Tapi saya prioritaskan Tuhan dulu. Betul. Harus lebih dekat Tuhan dulu, karena Tuhan itu bagi saya itu maha kuasa. Jadi Tuhan kan nanti itu ya. Ketika nanti itu, karena saya percaya itu nanti saya percaya bahwa keluarga saya itu nanti akan dijamah oleh Tuhan Yesus. Jadi saya berdoa terus Pak Edis. Jadi saya keterbatasan saya ini Pak Edis, sampai istri saya sampai udah kecerai kami ya. Jadi cerai masalah ini juga dan keluarga saya tidak terima. Jadi anak saya itu masih di pesantren Pak Edis, masih di pesantren. Mereka saat ini masih di pesantren Pak Edis, serius.
Jadi karena anda jadi Kristen, akhirnya istri anda pun akhirnya meninggalkan anda begitu. Iya. Waduh. Ya itu ya teman-temannya, karena memang. Jadi anak saya ikut dia. Jadi bayangkan saja Pak Edis pada waktu itu bagaimana mereka membenci saya itu Pak Edis. Ada sesuatu rezeki saya kemarin Pak Edis. Saya mau ngirim untuk nafkahi anak, tapi mereka menolak. Jangan kau kirim uang. Kami bisa ngasih makan anak. Jadi bagi saya nggak apa-apa Edis. Selalu saya berdoa kepada Tuhan Yesus yang benar. Dan saya percaya itu akan nanti mereka kalau sudah besar tahu dia mana Tuhan yang benar, yang layak disembah. Jadi tahu dia Tuhan yang layak disembah, itu aja Pak Edis. Salah satu pemicu anda itu kok bisa-bisanya anda itu akhirnya meninggalkan agama Islam itu sebenarnya gara-gara apa? Apakah juga gara-gara sering nonton diskusi atau bagaimana? Bukan. Mungkin baru-baru kali ini saya menonton, jadi saya itu Pak Edis. Tapi bukan saya mengaitkan. Tapi intinya ini Pak Edis, kalimat dari surah Al-Ahdi ayat 3 ini surah Al-Ahdi 2, 3 dan 4 itu berkaitan. Jadi saya mendalami itu Pak Edis, karena huwa itu Pak Edis itu kan wal awalu wal akhiru. Jadi huwa itu artinya laki-laki yang lahir. Itu artinya bahasa Arab. Dialah yang awal ya. Zohir itu mungkin di privat Pak Edis ya, tapi saya tidak mau menjelaskan di sini Pak Edis ya. Mungkin Zohir itu lahir kalau bagi saya, karena saya ada Al-Quran lama yang kuno yang sudah lama. Itu Zohir itu artinya temannya dulu lahir, bukan Zohir. Lahir dikatakan di situ. Dia yang lahir, yang batin, dan yang batin. Dia yang lahir dan yang batin. Itu dia Pak Edis. Jadi Bang Ihsan, ini banyak yang menuduh anda ini katanya settingan, bahwa anda itu ini hanya settingan, bukan Islam beneran. Gimana? Apakah anda setuju kalau kita kasih naik satu Muslim? Ya, itu tidak mau saya berdebat Pak Edis. Cuma saya mengatakan kalau saya bukan Islam pasti saya tidak tahu membaca huruf Arab. Tapi kalau saya sampai sekarang memang saya tidak tahu bahasa Arab, hanya bisa membaca. Dan itu semua bisa saya hafal huruf Al-Quran. Kalau Yasin, tapi jangan semua ya, tapi yang pertama aja. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanjilal azizir rahim, litunjira kama ma unjira abahum fahum wafilun. Jadi saya jangan semua, jadi jadi surah Al-Ikhlas. Sah ya, muslim ya. Jadi at-tahiyatul ini Pak Edis. Jadi ketika saya menunjukkan jari ini Pak Edis, at-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa rahmatullahi. Jadi ketika saya mengucapkan asyhadu alla gini Pak Edis, jadi pas menunjuk itu kayak gini ya Pak Edis, asyhadu la ilaha illallah. Jadi pada illallah itu menunjuk. Jadi saya memahami itu bahwa tiada Tuhan selain Tuhan di Mekah. Itu saya memahami itu. Saya menunjuk Tuhan di Mekah. Karena di Al-Quran itu diperintahkan Muhammad untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi ketika saya at-tahiyatul, dari saya la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Tuhan di Mekah. Itu makanya ditunjuk. Jadi kalau bukan Tuhan di Mekah, karena Tuhan itu berada di asri, di atas. Ketika saya la ilaha illallah pasti kayak gini tangan saya. Tapi pada waktu itu saya menunjukkan arah ke depan, arah ke kiblat. Jadi Tuhan itu menunjukkan dia di situ. Itu saya memahami, tapi bukan saya mengucap sini. Terima kasih. Oh iya. Berarti sekarang ini Anda akhirnya malah ditinggalkan istri Anda, ya, anak-anak Anda pun akhirnya malah juga ikut kepada istri-istri ya. Ya inilah memang ya teman-temannya jalan. Ya mungkin saya kalau ayat sholat Pak Idis ya ketika Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lillahi fatara samawati wa ardi faminal wa ma'ana musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu jangan sampai selesai ya. Jadi pokoknya ada bukti untuk bahwa kalau mereka tidak settingan, saya tidak mungkin tahu bahasa ini. Saya tidak ada membaca-baca di sini, tidak ada. Tapi saya hafal di kepala saya, udah hafal semua.
Iya, karena memang begitu Bang. Karena kalau tandanya orang Islam itu memang menurut orang-orang Islam haruslah bisa atau mengucapkan huruf-huruf Arab. Ya, memang seperti itu. Dan ya memang seperti itu ya teman-teman ya, jalan hidup itu memang seperti itu. Banyak juga orang-orang Islam yang lain ya yang meninggalkan Islam akhirnya memang menanggung hal-hal seperti yang Anda tanggung sekarang ini, seperti itu. Banyak cerita-cerita muslim yang lain yang juga seperti itu. Akibat dia meninggalkan Islam, akhirnya apa? Dia meninggalkan keluarganya dan lain sebagainya, seperti itu. Ya itulah jalan hidup ya Bang ya. Lalu bagaimana ini pendapat Anda tentang diskusi-diskusi lintas iman yang ada di sosial media? Ya, saya bangga. Saya bangga kepada penjelasan-penjelasan dari orang itu Kristen. Jadi ketika mereka sering menjawab kepada saudara saya anggap memang saudara saya ya. Jadi selalu mereka tidak bisa untuk menjawab. Jadi itu jadi ketika mereka tidak bisa menjawab itu, saya lebih jadi iman saya lebih kuat kepada Tuhan Yesus yang bahwa Kristen itu benar. Jadi ada dalil semua lengkap. Jadi Alkitab itu semua bisa menjawab dengan segala apapun yang pertanyaan bisa dijawab dengan hanya Alkitab saja. Jadi itu kelebihan untuk sebagai menguatkan iman saya, itu aja sih. Iya, kalau orang Islam memang fakta dan kenyataannya ketika mereka saya tanya apakah Al-Quran itu lengkap, mereka bilang lengkap. Tapi ketika menjelaskan agama Islam, Qurannya nggak dipakai. Iya, mereka malah pakai buku-buku lain, buku syekh ini, kitab syekh ini, karangan ulama ini, buku karangan begini, menurut kitab imam. Makanya saya heran Bang, ya kan? Di mulut berkata Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan sempurna, tetapi pada prakteknya kitabnya itu tidak dipakai untuk menjelaskan agama Islam. Malah menggunakan kitab-kitab lain. Nah, itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Seperti itu. Makanya memang kalau dipikir dalam-dalam, makanya saya pernah melakukan tantangan tuh Bang. Kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan dia percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Saya bilang. Gitu. Dan banyak hal-hal lain gitu Bang. Jadi misalnya seperti sunat begitu. Apakah Anda percaya bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Dia bilang, iya. Kalau begitu, tolong tunjukkan apa fungsinya sunat. Nggak percaya dia kalau Al-Quran menjelaskan tentang sunat. Nggak percaya. Tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran menjelaskan fungsi dan kegunaan sunat. Mereka pasti bilang, oh itu untuk kebersihan atau bersuci katanya. Di mana dalam Al-Quran bersuci itu sunat? Gak ada. Ada sebuah riwayat atau sebuah informasi bahwa Ibrahim itu bersunat. Begitu. Jadi kalau memang kita ikuti narasi mereka memang seperti itu Bang. Ya, artinya Abang sudah meninggalkan agama Islam, itu sudah satu satu perpindahan lah dari kesesatan menuju jalan yang benar, seperti itu. Karena banyak orang di luar sana beragama itu hanya ikut-ikutan Bang, tanpa pernah membandingkan, tanpa pernah mempelajari, seperti itu. Seperti orang yang diberi uang palsu. Orang yang menyimpan uang palsu, dia tidak pernah sadar bahwa uangnya palsu, karena dia tidak pernah membandingkan dengan yang aslinya, seperti itu. Yeah. Nah, saya itu sudah menghabiskan waktu belasan tahun untuk membandingkan Al-Quran dengan Injil, dengan Taurat. Saya bandingkan. Nah, ketika saya bandingkan, oh begini. Nah, saya melihat Al-Quran itu seperti kitab yang lepas-lepas begitu halamannya. Begini, lompat ke sini begitu. Di dalam Taurat diceritakan bagaimana Abraham itu sunat, kenapa dia sunat, apa maksudnya sunat itu, latar belakangnya apa, ya kan, dijelaskan semua. Tetapi ketika saya baca Quran, sampai botak kepala saya tidak temukan ada Ibrahim sunat di Quran. Tidak ada.
Lalu orang Islam berkata, Ibrahim itu sunat katanya. Di Quran mana Ibrahim sunat? Oh, bukan di Quran, di kitab ini. Katanya Quran lengkap, sempurna. Ya memang kadang-kadang omongan itu hanya sekedar di mulut saja begitu. Karena memang provokasi-provokasi yang sudah diucapkan terus-menerus akhirnya dipercaya oleh banyak orang walaupun orang itu tidak pernah memeriksanya, seperti itu, Bang. Oke lah, abangku. Oke. Saya wakilin kami ya, nanti saya dukung nanti saya cari nanti profil abang, nanti saya dukung ya. Terima kasih Bang Iksan. Oke. Oke Bang Iksan, selamat malam. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, Bang, ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Terima Iksan. kasih mewakili kami. Sama-sama, Bang. Ya. Itulah teman-teman ya. Salam kenal, maaf tanya, saya baru tahu kalau Kristen juga pakai hijab, asalnya dari Islam atau Kristen dari awal. Salam kenal juga, saudaraku 890. Ya, perkenalkan saya ya, akun saya namanya Sayang Ladisa Yudis ya. Saya asalnya Muslim. Ya, 2019 saya dibaptis karena saya menemukan kebenaran di dalam ajaran Kristen. Saya merasa terberkati dengan ajaran Kristen, jadi saya mengikutinya. Dan apa yang membuat saya terberkati? Karena yang mengajarkan langsung adalah Tuhannya. Bukan pakai perantara-perantara lagi, tetapi Tuhannya langsung, Tuhannya orang Kristen langsung yang mengajarkan kepada umatnya. Ya, lalu saya menemukan ayat lagi di Yohanes 3 ya, ayat 16, di situ begitu besar cinta Allah kepada dunia ini. Seperti itu ya, karena tidak mau semua manusia binasa. Seperti itu. Itu yang membuat saya lagi tersentuh. Saya berpikir, wow, betapa luar biasanya ya Tuhan. Ternyata ini Tuhannya orang Kristen doang ya yang berkata seperti ini. Karena cinta kasihnya kepada manusia, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Seperti itu. Tetapi juga banyak nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus di Perjanjian Lama yang menyatakan Sang Penebus itu adalah Allah itu sendiri, dan penasihat ajaib juga adalah Allah itu sendiri ya. Di kitab Yesaya itu banyak sekali ya. Jadi saya meyakini kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri ya, dia adalah Bapa yang kekal, dimana bila kita sudah tidak punya keluarga, kita adalah seorang yatim piatu, atau memang kita sudah diasingkan oleh keluarga ya, ini tepat sekali dengan kondisi seorang murtadin ya, yang dimana telah lepas dari keluarganya. Dengan kita hanya memiliki Yesus Kristus, hati kita itu sangat merasa kaya, sangat merasa penuh sukacita, damai sejahtera sejati. Padahal kalau diukur dalam keadaan duniawi, mungkin dengan mata ya, dengan kasat mata, kita tuh dinilai mungkin miskin gitu ya, duniawi gitu ya, tanda kutip. Tetapi hati kita nih, kalau ada yang mau membuka isi hati kita, hatiku gitu ya, luar biasa, damai sukacita berlimpah karena hanya memiliki Yesus Kristus dan firman-Nya. Seperti itu. Ya, saudaraku, salam kenal juga. Dan tentang hijab, saudaraku, itu lagi yang membuat saya takjub, saudaraku. Seperti ini, saya mau kesaksian sedikit ya.
Waktu tahun kemarin saya pulang ke rumah keluarga saya bertemu dengan, sebelum saya pulang saya telepon dulu kan, terus bapak saya bilang kayak gini, kamu pulang, kamu kembali lagi ke sini, biarin aja agamamu apa, yang penting kamu pakai pakaian yang dominan di sini. Nah, di sana kan mayoritasnya muslim gitu kan. Bapakku nyuruh aku pakai hijab lagi. Tapi tahun kemarin aku belum sampai seperti ini, saudaraku. Aku masih tabu gitu ya. Aku pikir, ngapain aku ngotot, malah marah gitu ya. Bukan marah, adu argumen sama bapak. Aku udah Kristen, aku udah nggak perlu pakai hijab lagi, aku gitu. Malahan hijabku yang udah lama aku kasihin saudara atau siapa yang mau ya, udah aku kasihin, tinggal sebagian aja gitu. Aku nggak mau tahun kemarin waktu aku disuruh pakai hijab. Nah, kebetulan memang bapakku suka sekali yang lihat aku pakai hijab, karena dulu waktu aku masih muslim, aku pakai hijab, saudaraku. Bapakku tuh selalu senang lihat saya, anaknya, pakai hijab. Karena kan saya 3 bersaudara ya. 3 bersaudara dan 2 perempuan. Kakak saya perempuan, saya tengah, adik saya laki-laki. Dan saya kebetulan yang anak penurut, memang rada-rada penurut, tetapi rada-rada bandel juga sih dulunya gitu. Tapi untuk urusan menyenangkan hati orang tua, saya berusaha gitu. Nah, saya dulu waktu di sana saya pakai hijab. Nah, bapak saya tuh suka sekali lihat saya pakai hijab gitu. Nah, mungkin salah satunya sekarang saya untuk konten akun saya yang ini saya pakai hijab ya, karena saya menemukan ayat di 1 Korintus 11 ayat 5-6 situ, kalau memuliakan Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus itu adalah termasuk ibadah ya. Di situ dianjurkan pakai hijab. Di situ Rasul Paulus yang bicara. Rasul Paulus mendapat hikmat dari Allah, mendapat hikmat dari Tuhan Yesus gitu. Jadi aku sangat bangga dan sangat percaya diri sekarang bisa pakai hijab, karena memang ada dalilnya di Alkitab, saudaraku gitu. Jadi bukan karena meniru-niru. Nah, juga ditambah lagi, kalau kebetulan bapak saya pegang HP dan scroll dan mendapati akun saya ini dan melihat saya pakai hijab, mungkin bapak saya akan tersenyum. Akan tersenyum melihat anaknya, walaupun mungkin di dalam hatinya mendoakan saya kembali, tidak apa-apa. Tetapi dengan bapak saya senang lihat saya pakai hijab, bapak saya akan lihat video-video saya dan kiranya akan terberkati seperti itu ya, saudaraku. Terima kasih udah komen dan udah menyempatkan saya untuk kesaksian juga. Nah, teman-teman semuanya, bahagia selalu ya, damai sejahtera selalu, pelihara karunia keselamatan yang telah diberikan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom sahabat terkasih semuanya. Kali ini saya akan buat kesaksian. Sebelumnya Kak Rita Jamal juga ada teks saya. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Sari Novianti ya, sahabat semua. Saya mengikut Tuhan atas kemauan saya sendiri. Tidak ada yang pengaruhi saya ya. Motivasi saya ikut Tuhan adalah karena pertobatan sejati. Ya, memang betul. Pertobatan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dimana kalau orang sudah bertobat, sudah pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang pernah membuatnya jatuh. Hal-hal negatif yang pernah dilakukan di dalam kehidupannya dahulu. Selalu ingat akan
makna dari kata pertobatan itu dan tentang salib Kristus yang sudah begitu luar biasa maknanya untuk kita semua. Disitulah yang saya pegang. Dan juga sahabat semua, dulu saya masih kecil, saya tidak pernah membenci kekristenan. Ya, jujur, saya punya teman orang Kristen, tetangga saya depan rumah. Saya sering main ke rumahnya. Namun saya tidak masuk. Saya tahu memang itu tidak boleh, ya. Jadi saya dari samping. Saya mengintip dari samping, dari jendelanya. Mengintip salib Kristus. Saya tidak mengerti dulu tentang itu. Hanya ada tertarik saja melihat salib itu. Nah, mungkin itu cara Tuhan menggiring saya untuk mengenalnya. Lalu dewasa, singkat cerita, saya ditangkap Tuhan dengan begitu banyak problema hidup yang saya alami, proses. Namun Tuhan menangkap saya dengan caranya yang begitu indah. Derayan air mata semua, ya, karena memang sesuai dengan firman Tuhan, bila mengikutinya, hal itu pasti terjadi. Banyak pertikaian dari luar, dari keluarga. Namun upahnya adalah saya beroleh damai sukacita yang luar biasa yang tak pernah saya dapat di ajaran saya sebelumnya. Walau saya dulu taat, saya lakukan semua ibadahnya yang wajib dan sunnah saya lakukan, namun saya tak pernah merasakan ketenangan jiwa, ya. Begitu dahsyat mengenal Tuhan Yesus, proses yang luar biasa. Saya sangat beruntung pokoknya ikut Tuhan. Monica, awal mula ketemu Yesus dan suka dengan agama yang baru gimana, Kak? Salam kenal ya, Kak. Iya, salam kenal juga, Dek. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga ya. Nah, oke, terima kasih ya sebelumnya kamu sudah bertanya di dalam akunku ya yang real. Dan juga salam buat teman-temanku terkasih semuanya. Sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Luar biasa. Begini ya saudariku Monica. Kalau ketemu itu berarti berjumpa ya. Berjumpa dan melihat ya. Tapi kenyataannya aku tidak ya. Aku tidak melihat. Aku tidak berjumpa dengan Tuhan. Namun entah ya. Itu kalau aku melalui pendengaran, entah itu suara Tuhan Yesus atau entahlah ya, tapi setelah aku menjadi Kristen, ternyata suara kalimat itu adalah firman Tuhan ya. Begini, waktu itu aku pernah, sebelum aku percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum aku menjadi Kristen ya, aku sholat malam, sholat tahajud, itu bukan cuma satu kali ya, sering sekali. Bukan tahajud juga, bukan tahajud doang juga ya. Isya, pokoknya maghrib gitu ya. Setelah selesai doa di tahiyat akhir, habis sujud terakhir itu berdoa kan ya terakhir, pasti terdengar, datanglah kepadaku yang letih lesu, datanglah kepadaku yang letih lesu, kayak gitu terus ya berkali-kali. Terakhir sholat tahajud lah aku mendengar seperti itu ya, sampai aku bermimpi juga menggema gitu, kayak suruh datang, pokoknya suruh datang terus kayak gitu ya. Lalu ya di sela itu juga aku memang lagi banyak sekali beban hidup ya, karena permasalahan intern gitu ya, intern keluarga itu ya, ada masalah ya saudaraku. Tapi ya memang itu adalah jalan Tuhan memilih aku ya, menjadikan aku anaknya, menjadikan aku umatnya gitu. Aku bersyukur menjadi pengikutnya yang dimana menjadikan
aku lebih baik, karakterku lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, berkarakter ya. Puji Tuhan. Ini bukan karena aku menilai diri sendiri, tetapi kalau aku lihat dari yang dahulu diriku memang ya luar biasa. Semua itu karena kasih Tuhan Yesus yang melalui firman-firman-Nya tertanam di dalam sanubariku, jiwaku luar biasa. Jadinya sedikit-sedikit terkikis itu apa yang dahulu dulunya selalu membuat aku berkata tidak baik. Akhirnya reda sedikit-sedikit ya, karena firman Tuhan yang sering aku baca kayak gitu. Dan iya, ini jawaban buat pertanyaanmu. Dan suka dengan agama yang baru gimana, Kak? Iya, suka dengan agama Kristen ini ya karena itu lagi aku dengar lagu rohani ya. Lagu-lagu rohani itu benar-benar bisa membuat jiwa tenang, damai sejahtera, dan jadi bertanya-tanya ya, kok orang Kristen muji-muji Tuhan terus ya, Tuhannya aja yang dipuji-puji terus. Itu yang bikin aku penasaran gitu loh, seperti apa gitu Tuhannya ya. Itu teman saudaraku, jadi rasa penasaranku membawa aku datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu juga bukan merugikan ya, karena karakter dan jiwaku diperbaharui, jadinya aku nggak merasa rugi gitu. Kalau aku flashback ke diriku yang dahulu penuh belenggu, gelap, dan gampang, pokoknya negatif ya. Jadi aku bersyukur ikut Tuhan Yesus gitu saudaraku. Aku sangat bersyukur ya. Mungkin lebih ke perjumpaan rohani ya, bukan perjumpaan jasmani. Melihat Tuhan Yesus tidak, tapi ini suatu keajaiban anugerah. Aku bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, dipilih menjadi anaknya. Luar biasa. Terima kasih ya saudaraku udah bertanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam teman-temanku terkasih semuanya. Apa kabar? Pasti selalu sehat dan dilindungi Tuhan Yesus Kristus ya. Ada saudara kita nih, Buaya. Komennya selalu seperti ini, nyeleneh. Tapi aku berterima kasih ya saudara Buaya, karena setia banget di dalam titik-titikku. Kamu selalu hadir. Aku nantikan terus ya kehadiranmu. Kamu haus akan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Sini-sini, aku kasih tahu ya tentang hal-hal kenapa aku bisa berkata betapa enaknya menjadi pengikut Kristus ya. Simak baik-baik ya saudara Buaya. 1. Aku menjadi anak Tuhan Yesus dan bisa manggil dia Bapa, dan dia adalah Bapa surgawiku. Ya, dalilnya di Matius 6 ayat 9. Dan aku punya juru selamat dan aku sudah pasti masuk surga. Lukas 2 ayat 11 dan Yesaya 43 ayat 11. Dan aku punya penolong yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 ya. Jadi hati yang gundah gulana itu tidak akan ada lagi ya di agama Kristen. Menjadi pengikut Kristus selalu sukacita. Dan setelah menjadi pengikut Kristus, aku jadi tahu dari mana aku berasal ya. Aku berasal dari sorga ya, Yohanes 15 ayat 19. Dan aku akan pergi juga ke sorga, Lukas 23 ayat 43. Nih, aku jadi tahu nih, tubuh dan daging kita datangnya dari tanah dan akan kembali ke tanah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Sedangkan napas hidup kita datangnya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan di surga ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketahuilah, umat Kristen sejak awalnya memang sudah dipersiapkan untuk menjadi penghuni surga. Kejadian 2 ayat 15. Dan sangat tipis masuk neraka.
Tetapi bagi orang Kristen yang tidak setia kepada Tuhan Yesus, lalu meninggalkan Kristus, orang itu sama seperti anak durhaka. Markus 8 ayat 38. Jadi, jangan ada yang mau menjadi anak durhaka. Di dunia dia menderita, di sorga dia tidak layak. Jadi tempat yang pantas baginya adalah neraka. Ya, neraka. Yohanes 3 ayat 18 ya. Itu hukum. Salam kemenangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-temanku terkasih semuanya, kekasih Tuhan, imamat yang ranjani ya. Selalu damai sejahtera pasti itu. Nah, aku mau jawab nih ya, mau menanggapi dari saudara Tina Yusuf. Ada kata-kata yang menggelitik teman-teman, dan saya teringat sesuatu ya. Jadi di sini saya mau sekalian kesaksian juga ya teman-teman. Kenapa para pendeta bisa mengobati orang sakit? Tanda tanyanya ada 2. Karena mereka berteman dengan jin Kristen. Di rumahku sering datang jin Kristen. Mau ku ajak mualaf dia. Terima kasih ya Kakak Tina Yusuf 63 udah sempat di komen, udah membuat saya tersenyum seperti ini ya, makasih. Dan juga sudah membuat saudara Kristen yang lain tersenyum ya. Jadi gini, dulu ya waktu aku belum dibaptis, tapi aku sudah mulai mengenal Tuhan Yesus. Mungkin bukan mengenal secara spesifik ya, secara detail tentang dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dia adalah juru selamat, dia adalah roti kehidupan, dia adalah air kehidupan. Aku belum tahu itu semua, belum sama sekali. Tetapi di mana hatiku sudah sangat tertarik ya, sudah sangat merasa damai sejahtera hanya dengan mendengar nama Yesus gitu loh. Enggak sebaliknya menjadi panas hati atau apa mendengar nama Yesus, justru aku malah ikut-ikut damai sejahtera, jadi gitu. Nah, di situ aku mulai tertarik ya, aku terus mencari hal-hal tentang kekristenan gitu loh, secara ngumpet-ngumpet dari keluargaku, nggak ada yang tahu ya. Nah, tapi adikku akhirnya tahu ya. Gara-gara kan aku memang ada Facebook di situ, adikku kan suka mungkin kepoin Facebookku kan, atau nggak kepo sih, mungkin ya lewat aja di beranda dia, karena aku sering komen di itu apa, grup-grup Kristen gitu, grup-grup debat Kristen Islam gitu ya, aku ikut masuk ke situ. Namun aku di situ masuk juga bukan ikut debat sih, aku cuma nyimak, paling terus komennya juga nggak ngatain ke Kristenan, nggak sama sekali, cuma ikut komen, menyatakan iman saya, tetapi juga nggak mengeluarkan perdebatan yang menusuk untuk kekristenan, enggak seperti itu gitu ya. Lalu adikku itu mulai infoin ke keluarga ya, orang tua aku dengar. Akhirnya orang tuaku mendatangkan seorang orangnya pemuka agama yang bisa mengobati aku. Nah, obatnya itu dinamakan ruqyah ya, kayak gitu kan. Lalu itu ya diberi gelar Tat gitu kan. Nah, dia mengobatinya begini ya, aku disuruh duduk terus lonjor kakinya dikedepanin, lalu suruh pegang kitab kayak gitu, pegang kitab yang dulu aku pernah pakai, terus kepalaku dipegang ya, dia kan suami istri, istrinya pegang kepalaku ditekan kayak gini, terus yang suaminya yang pemuka agama itu pegang kakiku ya, terus dipencet, ditekan-tekan, di kayak gini-gini kan, terus. Tapi aku nggak kesakitan, nggak sama sekali cuman saya sakit biasa kayak sakit normal manusia, bukannya sampai jerit-jerit yang katanya ada jinnya yang seperti ini sebutkan ini ya, katanya kan
dia ini ada jinnya, aku dibilang aku ada jinnya, udah mau kemasukan jin Kristen gitu ya, udah kemasukan jin kafir katanya gitu. Si Sari ini udah kemasukan jin kafir katanya gitu, makanya aku didatangkan pemuka agama yang bisa ngobatin ya katanya gitu. Lalu aku jejelin dengan beberapa pertanyaan tentang agama yang dulu ya. Pokoknya dijejelin dengan pertanyaan tentang Nabi, tentang syariat-syariat Islam gitu. Lalu aku bisa jawab semua, bisa jawab dengan lancar ya, tanpa tersendat-sendat. Aku bisa jawab semua. Makanya lalu beliau itu memberi kesimpulan, dia ini sudah ada jinnya, jin kafir katanya gitu. Tapi dia bukannya diobati oleh yang jahat atau kemasukan roh jahat katanya gitu, tapi dia kemasukan jin kafir. Mengakui loh itu, mengakui. Jadi jin Kristen ini bukan roh jahat atau apa. Ya jelas, karena ini adalah Sang Maha Dahsyat itu, Tuhan yang sebenarnya Tuhan Allah yang benar ya, sudah memperkenalkan dirinya pada saya melalui cinta kasihnya. Nah, di situ saja aku sudah tertawa geli ya kalau inget. Nah, sekarang ada komen seperti ini lagi, mengingatkan apa yang pernah aku alami. Jadi ya Kak, jin Kristen itu jin yang baik. Tapi bukan jin, aku mau ralat dulu deh, bukan jin ya. Yang jelas adalah roh kebaikan, roh Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menjemput anak-anaknya yang hilang supaya datang kembali kepadanya dan memperoleh haknya, yaitu kerajaan surga, menjadi warga kerajaan surga. Itulah hak sejati semua umat manusia, tetapi syaratnya datang kepadanya, datang kepada Tuhan Yesus, Sang punya kerajaan itu, kerajaan surga, seperti itu ya Kak, jin Kristen. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom teman-teman semuanya. Kali ini aku akan mengangkat tema tentang arti kata dari murtadin. Oh iya, untuk saudara RT 6 yang kebetulan lewat lihat videoku ya, jangan di-scroll ya. Simak apa yang saya sampaikan di sini. Oke. Bagi mereka, murtadin adalah suatu kehinaan, aib, najis, ya, pokoknya sesuatu yang negatif di pandangan mereka. Ya, memang seperti itu tanggapan mereka karena mereka belum menemukan kebenaran di dalam Kristus. Jadi, pikirannya masih tertutup, tidak terbuka, ya. Jadi masih memikirkan hal-hal negatif terus. Teman-teman, awal saya masuk gereja ya, saya takjub banget loh sama setiap yang disampaikan lagu rohani, khotbah-khotbah pendetanya ya, sangat berbeda dengan yang dulu pernah disampaikan di dalam ajaran saya. Waktu saya ibadah dulu ya, di sana pernah disampaikan kalau Kristen seperti ini, pengikut Kristus seperti ini, tetapi ternyata tidak ya. Di dalam gereja itu betul-betul mengagungkan Tuhan, hanya Tuhan, dari lagu rohani, khotbah, semua hanya untuk Tuhan ya, tidak untuk manusia, tidak untuk siapapun ya. Seperti itu, hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan pernah satu kali ya, saya ya pada awal itu saya sangat tersentuh tentang lagu rohani yang syairnya seperti ini. Yesus perhatikan, terus yang rusak dibetulkan. Nah, itu saya saat itu tersentuh sekali. Air mata saya itu jatuh sekali, berderai ya, tidak berhenti-henti air mata saya. Ya, teman-teman, puji Tuhan ya, seperti belenggu-belenggu itu jatuh luar biasa. Haleluya. Ya, saya baru nemu ajaran yang seperti ini, ada lagu rohani yang seperti ini ya. Mungkin orang bilangnya baper, tapi
luar biasa loh rasanya, betul-betul. Memang betul-betul Tuhan Yesus memulihkan ya, dengan kondisi saya yang saat itu banyak marang melintang kehidupan tidak ya, pokoknya Tuhan Yesus itu dahsyat. Haleluya, luar biasa. Saya sangat beruntung ikut Tuhan Yesus ya teman-teman. Dan Shalom teman-temanku terkasih semuanya. Ini ada Kak Carol ya. Dia bertanya nih ya, apa Mbak sekarang masih diterima baik-baik sama keluarga Mbak? Makasih ya saudariku Carol ya, udah bertanya dan perhatian. Luar biasa, anak-anak Tuhan sudah pasti ya penuh kasih. Diterima dengan keluarga. Kalau sekarang ya puji Tuhan ya sudah mulai diterima ya, ada beberapa persen gitu ya, mungkin 60% ya gitu. Dulu sih waktu awal-awal ikut Tuhan Yesus ya nggak diterima ya, banyak cibiran gitu, cibiran tentang kekristenan dari pihak keluargaku, mencibir tentang ketuhanan Tuhan Yesus, tentang kekristenan gitu. Terlebih aku juga, perilaku aku dicibir gitu ya, karena keluargaku tahu aku memang anaknya bandel dan berdosa gitu ya. Nah itu terus yang diungkit-ungkit ya sama keluargaku. Mereka tetap terus mengungkit sampai sekarang ya. Tapi puji Tuhan mereka sudah mulai terima aku, mulai mau ya jawab telepon walaupun durasinya nggak lama, nggak bisa ngobrol lama, tapi puji Tuhan sudah bisa berkomunikasi gitu ya saudaraku. Tapi nggak usah takut lah, karena mengikuti Yesus memang harus seperti itu kan, konsekuensinya kita harus lebih mencintai Tuhan Yesus Kristus daripada siapapun di dunia ini kayak gitu. Tapi yang pasti aku nggak akan pernah melupakan kebaikan orang tuaku, kebaikan keluargaku ya. Aku nggak akan pernah lupakan sampai aku meninggalkan dunia nanti gitu. Dan kerinduanku mereka bisa sama-sama satu Tuhan denganku, satu iman, satu baptisan ya, seperti yang Efesus 4 ayat 5 ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan ya. Seperti itu. Jadi itulah kerinduanku ya, untuk bersama-sama dengan keluargaku bisa satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, memuji Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh namanya harum ditinggikan terus karena dialah sang pemilik surga ya. Surga itu sudah dijamin, sudah kepastian. Rindu banget aku, keluargaku sama-sama menyembah Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati ya saudara Carol. Kita sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh beberapa Kristen di video tadi, terutama murtadin yang menceritakan tentang kisah hidup mereka yang kemudian mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, mereka punya alasan tersendiri untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, kenapa mereka mengikut Tuhan Yesus? Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya sumber kehidupan dalam kehidupan mereka, kehidupan di dunia ini, bahkan kehidupan di dalam kekekalan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, alasan mereka sangat luar biasa ya, pastinya memberkati kita ya. Mereka percaya Yesus, mereka percaya bahwa Yesus adalah sang juru selamat yang bisa membawa mereka ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang memilih agama atau pindah keyakinan, itu merupakan hak masing-masing kita, termasuk murtadin di video tadi. Saya katakan bahwa itu hak mereka. Ketika mereka kemudian memilih ikut Tuhan Yesus, ya itu hak mereka gitu loh. Dan kalaupun mereka tidak percaya Yesus, ya itu juga hak mereka ya. Tapi kita sebagai orang Kristen bersyukur di mana mereka memilih ikut Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa
Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ini hal yang luar biasa saudara dalam Tuhan ya. Pastinya tidak mudah bagi mereka untuk mengambil langkah ini ya. Banyak hal yang dipikirkan, banyak hal yang dipertimbangkan, dan setelah matang akhirnya mereka ambil keputusan untuk menjadi Kristen, untuk mengikut Yesus Kristus. Sekali lagi ya, kita bersyukur kepada Tuhan terutama karena tanpa pertolongan Tuhan mustahil hal ini terjadi, karena Tuhanlah yang mengetuk hati manusia, Tuhan yang mengubahkan mereka, Tuhan yang memperkenalkan mereka, Tuhan yang memilih siapa yang Dia pilih. Sebagaimana firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu ya. Artinya kita menjadi umat Kristus bukan semata-mata karena pengetahuan kita, bukan semata-mata karena kehebatan kita, atau bukan karena orang tua kita adalah Kristen, tetapi yang terutama adalah karena kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihannya. Maka kita perlu hargai itu, kita syukuri, dan kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan kita sebagai umat pilihannya ya. Allah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati setiap manusia, sehingga melalui kuasa Roh Kudus mereka boleh mengatakan ya Aba, ya Bapa kepada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau tidak berasal dari Roh Kudus Tuhan. Artinya bahwa semua karya Roh Kudus Tuhan, semua pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, kalau saat ini kita adalah Kristen, ya, kita pengikut Kristus, maka kita bersyukur di mana Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menetapkan kita. Nah, kembali kepada kesaksian para murtadin di video tadi, ya, mereka mengikut Yesus ya. Alasan lain adalah karena mereka melihat bahwa ajaran Kristen adalah ajaran kasih. Saudara dalam Tuhan, memang benar bahwa di dalam kekristenan kita diajarkan untuk hidup dalam kasih, mengasihi ya siapapun. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya bahwa ya, Kristen tidak boleh pilih kasih. Artinya semua harus dikasihi, terutama Tuhan dan juga sesama manusia. Bahkan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita harus mengasihi mereka, kita harus mengayomi mereka, kita harus memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Kalau mereka percaya silahkan, kalau tidak silahkan juga. Saudaraku dalam Tuhan, itulah Kristen yang diajarkan untuk hidup dalam kasih dan wajib mengasihi siapapun ya. Jadi kalau ada seorang Kristen yang tidak hidup dalam kasih, maka dia belum mengerti ajaran Kristen yang sebenarnya. Tetapi orang yang telah tahu bahwa Kristen adalah ajaran kasih, maka pastinya dia hidup dalam kasih dan dia aplikasikan kasih itu di dalam kesehariannya. Saudara dalam Tuhan, banyak hal atau banyak poin yang menjadi alasan bagi murtadin tadi untuk percaya Yesus, pastinya memberkati kita. Dan apa poin-poin yang menjadi berkat dalam kehidupan saudara dari kesaksian mereka, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji muliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan melimpah bagi kita, kiranya anugerah Allah melimpah bagi kita, kiranya kita menjadi orang yang bersuka cita dalam Tuhan. Saya berdoa supaya saudara dimanapun berada menjadi orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan, mengalami berkat daripada Tuhan, ditolong Tuhan, saudara, keluarga saudara yang dia ditolong oleh Tuhan, dan sukacita surgawi melimpah buat saudara sekalian. Saudara dalam Tuhan, hal yang terpenting dalam hidup ini adalah tidak jemu-jemu hidup dalam Tuhan, tidak jemu-jemu taat akan Tuhan, tidak jemu-jemu mengikut Tuhan Yesus dalam keadaan susah maupun senang, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang menang dalam Kristus dan kerajaan surga kelak menjadi milik kita bersama. Saudaraku dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita,
Dan Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.